Saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Ruang Demokrasi. Sudah ada Bang Irfan dan juga Pak Jayadi Hanan. Nanti kami akan menunggu dua narasumber kami. Ada Pak Said Salahuddin, pengamat politik dari Sigma, dan juga ada Pak Ahmad Fanani, juru bicara BPN atau Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Kita akan masih menunggu kedatangan dua narasumber saya. Nah, sekarang saya masih ada pertanyaan juga untuk Pak Irfan. Pak Irfan, besok ada debat keempat. Ideologi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan HI. Kalau Anda melihat dari pasangan Anda, yaitu Pak Jokowi Ma'ruf, lebih unggul di tema yang mana? Ya, semua tema, karena masalah diskusi atau debat ini ya, ini kan menjadi salah satu pembuktian kinerja 5 tahun ini. Bukan, menjadi sebuah satu publikasi kepada publik ya, untuk menjelaskan tentang visi misi yang disampaikan ke KPU, ya kan? Bagaimana sih misalnya menjelaskan dari segi aspek ideologi, kan poin-poin itu kan secara tertulis itu kan didaftarkan, disampaikan ke KPU karena menjadi persyaratan untuk mendaftarkan sebagai calon presiden. Nah, inilah menjadi publikasi ya yang difasilitasi oleh pihak penyelenggara pemilu KPU, ya. Nah, ini menjadi ruang, menjadi sarana bagi paslon kami menjelaskan tentang konsep-konsep pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, ide-ide terhadap materi-materi debat yang disampaikan ini. Oke. Gitu. Kalau berbicara salah satu tema debat adalah hubungan internasional, beberapa pihak mengatakan bahwa Presiden Jokowi dianggap tidak terlalu banyak berperan dalam hubungan internasional. Tanggapan Anda? Wah, salah, itu keliru. Justru hari ini di masa Pak Jokowi, diplomasi hubungan internasional kita ya dengan luar negeri itu sangat baik, dan justru malah negara-negara di luar negeri itu merasa menghormati posisi Pak Jokowi hari ini sebagai presiden. Itu sangat keliru itu. Tuh, malah negara-negara besar mengakui kepemimpinan Pak Jokowi hari ini. Menurut Anda prestasi yang cukup spesifik dari hubungan internasional di masa Jokowi apa? Ya, belakangan ini kita mendengar ya Siti Aisyah ya, diplomasi itu kan sebuah diplomasi yang sangat unggul. Bagaimana Siti Aisyah ini ya didakwa oleh peraturan atau regulasi di Malaysia. Dia dituduh sebagai salah satu pembunuh dari masih kerabatnya Presiden Korea Utara, tapi hari ini dia berhasil bebas. Nah, itu kan diplomasi luar negeri yang luar biasa. Nah, itulah kemampuan Pak Jokowi ya, kemampuan di bidang luar negeri meyakinkan kepada negara lain ya tentang diplomasi kita ini. Oke. Ada salah satu aspek lagi yang dibahas adalah terkait dengan keamanan. Kalau berbicara keamanan, mungkin dua isu yang akan mencuat di debat besok adalah terkait dengan terorisme dan juga kondisi di Papua. Di Papua, Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur luar biasa. Namun kita masih melihat adanya gerakan-gerakan yang separatis yang kemudian memakan korban pasukan keamanan kita di sana. Ya, masalah Papua ini kan bukan masalah terjadi hari ini, Mbak. Ya, masalah Papua itu terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, justru hari inilah suasana di Papua ini lebih kondusif. Kenapa? Masyarakat Papua merasa hari ini dihargai dengan kepemimpinan, sebuah perhatian yang cukup sangat luar biasa yang dilakukan Pak Jokowi kepada seluruh masyarakat Papua. Mereka kemarin beberapa hari yang lalu kami baru menerima ya dukungan dari masyarakat Timur Indonesia, dukungan kepada Pak Jokowi. Salah satunya adalah dari Papua. Mereka merasa bangga hari ini mereka dihormati, disejajarkan dengan masyarakat dari provinsi lain. Ya, yang hari ini ada sebelumnya ada stigma masyarakat teman-teman kita di Papua, masyarakat kita Papua dianaktirikan stigma seperti sekarang ini berubah menjadi anak kandung atau anak tertua dari provinsi yang ada. Begitu besar perhatian Pak Jokowi untuk masyarakat Papua, pembangunan infrastruktur luar biasa hari ini. Ya, masyarakat Papua begitu diakomodir, tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur, tapi peningkatan sumber daya manusia ini di masyarakat di Papua begitu diperhatikan. Nah, saya rasa masalah tentang itu bisa kita kita anggap kita anggap besok tidak benar ya gitu. Oke. Nah, Bang Jayadi, tema besok ideologi pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan HI. Ada banyak yang mengatakan pasti tentu akan ada dua
cara pandang yang berbeda ketika Pak Jokowi dia latar belakangnya adalah sipil, kemudian Pak Prabowo dulu adalah seorang militer. Apa yang mungkin nanti akan ada perbedaan pandangan tuh di sudut mana? Pertama gini ya, isu ini ideologi pertahanan, keamanan, kemudian hubungan internasional kan sebetulnya isu-isu besar yang orang biasa setiap hari, yang orang-orang biasa sehari-hari itu tidak terlalu memperhatikan setiap hari, tidak berbeda dengan isu-isu ekonomi misalnya. Maka seperti debat yang kedua itu orang langsung bisa paham. Padahal debat itu kan tujuan utamanya adalah selain memperlihatkan kapasitas dan konsep yang dimiliki oleh sang kandidat di dalam tema-tema yang diperdebatkan, tapi juga adalah untuk membujuk para audiens yang menonton debat itu agar memilih sang kandidat. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa dibujuk untuk memilih sang kandidat yang sedang berdebat? Kandidat harus mampu menghubungkan apa yang dia bicarakan dengan apa yang dialami oleh masyarakat sehari-hari. Istilahnya membumikan apa yang diperdebatkan. Karena itu ketika berbicara misalnya masalah keamanan misalnya, maka itu harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Keamanan dalam pengertian bagaimana dia bisa merasa aman pulang malam misalnya, dari segi kehidupan sehari-hari, atau dari segi hubungan internasional misalnya, kalau berbicara mengenai bagaimana diplomasi Indonesia di luar negeri, ada sejumlah isu yang bisa dihubungkan langsung dengan sejumlah masyarakat, misalnya isu TKI, perlindungan TKI itu isu-isu yang penting, terutama untuk daerah-daerah di Indonesia Timur, NTT, NTB misalnya yang banyak TKI, atau di sejumlah daerah di Jawa Barat yang menjadi fokus. Maka isu hubungan luar negeri harus dikaitkan dengan Indonesia aktif dalam hubungan luar negeri itu antara lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam negeri. Para pelajar hubungan internasional itu punya adagium namanya foreign policy is the extension of domestic politics atau domestic policies gitu. Jadi kebijakan luar negeri itu adalah perluasan atau cerminan dari kebijakan dalam negeri atau dalam bahasa yang lebih luas itu kepentingan nasional. Nah, apa itu? Tergantung pada prioritasnya. Jokowi saya kira harus fokus pada berbicara soal prioritas ini. Jadi misalnya Pak Jokowi fokusnya pada ekonomi, infrastruktur. Maka ketika bicara hubungan luar negeri itu harus dikaitkan dengan prioritas ini. Karena dari sudut pandang itulah dia bisa menjawab kritik. Misalnya mengapa secara pribadi Pak Jokowi tidak sebanyak Pak SBY atau apalagi Gus Dur untuk tampil di forum-forum internasional, kan? Itu kenyataannya begitu memang, ya. Nah, untuk menjawab itu harus fokus pada prioritas apa dalam kebijakan umum Pak Jokowi, lalu itu kebijakan luar negeri adalah turunan dari prioritas itu. Misalnya, sebaliknya tim Prabowo juga punya punya kritikan yang cukup valid begitu. Tidak tampilnya pemimpin tertinggi kita di berbagai forum internasional itu minimal dari segi retorik dan simbolik itu bisa mengurangi karisma kita sebagai sebuah negara besar begitu. Jadi dalam kebijakan luar negeri itu selalu ada dua aspek simbolik retorik dan aspek substantif. Jadi Pak Jokowi saya kira akan bermain di aspek substantif itu, terutama mengatakan prioritas ekonomi. Pak Prabowo untuk menyerang Jokowi dari sisi itu dia akan mengutamakan aspek retorik dan simbolik itu, bahwa seorang pemimpin harus tampil di berbagai forum internasional. Jadi itu tantangan bagi kedua kandidat. Bagaimana menghubungkan isu-isu besar ini ke isu-isu yang lebih membumi dan terkait langsung dengan kehidupan masyarakat gitu. Dengan tema ideologi pemerintahan, pertahanan, keamanan dan HI, apa yang bisa menjadi keunggulan dari seorang Prabowo? Pak Prabowo kan dianggap unggul gini, yang memilih Pak Prabowo itu salah satu alasan utamanya itu karena beliau dianggap figur yang memiliki ketegasan, kewibawaan. Kalau Pak Jokowi kan karena dari segi kepribadian itu dianggap karena dia merakyat dan sederhana. Itu kan keunggulannya. Nah, jadi karakternya dua-duanya berbeda. Isu-isu pertahanan keamanan mestinya itu menjadi isu yang menjadi kekuatan Pak Prabowo. Apalagi beliau seorang mantan tentara yang secara tradisional biasanya dianggap memiliki kemampuan untuk melihat persoalan-persoalan pertahanan yang ada gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana Pak Prabowo menggunakan pengalamannya itu atau latar belakangnya itu untuk menunjukkan
apa masalah pertahanan keamanan kita yang apa namanya, yang krusial saat ini, yang tidak ditangani oleh Pak Jokowi misalnya, lalu konsep dia apa? Apa bedanya dengan yang ada sekarang gitu? Tantangan bagi Pak Jokowi adalah bagaimana menunjukkan prestasi-prestasi beliau di bidang pertahanan keamanan. Misalnya dari berbagai survei sejak tahun 2004 sampai sekarang itu, persepsi masyarakat terhadap keadaan keamanan itu selalu tinggi. Itu salah satu alasan mengapa misalnya TNI itu menjadi salah satu lembaga yang tingkat kepercayaan publiknya sangat tinggi, bersaing dengan kepercayaan kepada Presiden, kepada KPK dan sebagainya. Nah, isu-isu itu harus diangkat oleh Pak Jokowi. Apa yang dilakukan untuk mempertahankan apa namanya, keamanan itu. Pada Mei 2018 misalnya kan terjadi serangan teroris yang cukup besar di Surabaya, ya, dan itu berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat soal keamanan, dan menurunkan elektabilitas Pak Jokowi. Tapi setelah itu kan tidak ada lagi serangan teroris yang besar. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sehingga tidak serangan-serangan teroris itu tidak besar lagi. Padahal negara lain mengalami misalnya seperti di Selandia Baru dan sebagainya. Itu yang harus dikemukakan, dan apa yang akan dilakukan ke depan dalam konteks itu apa namanya, untuk supaya masyarakat yang masih ragu-ragu untuk memilih itu yakin, oh Pak Jokowi masih bisa dipilih lagi dan perlu gitu. Itu yang menjadi tantangan bagi keduanya. Oke, baik. Salah satu topik yang akan dibahas esok adalah terkait dengan pertahanan. Ada dua isu yang mencuat untuk dibahas, adalah terkait dengan isu kesejahteraan prajurit dan juga adanya duifungsi ABRI, serta yang ketiga adalah penumpukan perwira tinggi di posisi atas atau di level atas. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami.